Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat. Wa nusalli wa nusallimu ala ashrafi ahli al-ardi was samawat rasulina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ulil makramat. Allahumma subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman thumma amma ba'du. Ikhwatal iman, jamaah salat zuhur Masjid As-Sakinah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan rasa syukur kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kita nikmat, rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Rahmat Allah yang begitu luas, yang begitu banyak kepada kita semua, sangat patut untuk kita syukuri. Di antaranya nikmat iman dan Islam, dan itulah nikmat yang terpenting dalam kehidupan seorang mukmin. Berulang kali Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk menjaga keimanan. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman yang mengaku dirinya telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab yang diturunkan olehnya, kepada hari akhir, kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai engkau wafat kecuali dalam kondisi beragama Islam. Jangan sampai kita wafat kecuali dalam kondisi menjaga keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla istiqomahkan kita terus dalam ketaatan kepadanya hingga ajal menjemput dan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita tunaikan kepada junjungan seluruh alam, manusia yang paling mulia, yang senantiasa disanjung dan dipuji tidak hanya oleh penduduk bumi namun juga oleh seluruh penduduk langit. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi siang hari ini insyaallah dengan izinnya kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika di pembahasan pertama kita sampaikan lebih detail tentang definisi sunnah dan penggunaan kata sunnah yang tepat, dan juga kita sampaikan di pertemuan berikutnya tentang kedudukan dan keistimewaan sunnah dalam syariat Islam, maka kali ini kita langsung masuk kepada teknisnya tentang sunnah Nabi SAW dalam satu hari satu malam, atau bisa juga kita sebut sunnah hariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita akan memulai dan mengawali dari pembahasan yang seringkali dilupakan oleh umat Islam. Jika berbicara tentang sunnah Nabi, maka kita akan lihat banyak sekali zikir dan doa di sana. Dan jika membahas tentang zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat yang terpenting adalah zikir ba'da salat atau pasca salat, kemudian zikir pagi dan petang, kemudian zikir dan doa sebelum tidur. Kalau masalah tentang ba'da salat, insya Allah kita sudah mengamalkan.
Jika berkaitan dengan zikir pagi dan petang, saya yakin banyak di antara jamaah yang terbiasa dan rutin mendawamkan zikir pagi dan petang. Namun seringkali di antara umat Islam melupakan tentang zikir dan bacaan doa sebelum tidur, dan juga beberapa sunnah dan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tidur. Yang pertama kita sampaikan dulu, ada 3 fakta yang menarik tentang tidur. Yang pertama adalah Allah menjadikan tidur itu untuk istirahat bagi manusia. Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Sebagaimana seorang penemu, sebagaimana seorang teknokrat, sebagaimana seorang insinyur, mereka paling mengerti tentang benda yang mereka ciptakan dan mereka buat. Mereka tahu di mana sisi kekurangannya, mereka tahu di mana sisi kelebihannya, dan mereka tahu apa yang bisa menunjang apa yang mereka temukan dan mereka ciptakan. Begitupun dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah nyatakan penciptaan manusia itulah sebaik-baik penciptaan. Tapi yang dimaksud sebaik-baik di sini bukannya manusia tidak ada kekurangan, selalu ada kekurangan. Yang maha sempurna, yang tiada kekurangan adalah Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu kekurangan yang sebenarnya ini bisa kita manfaatkan sebagai dalam rangka kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak sempurna sehingga senantiasa bekerja, senantiasa beraktivitas, tapi manusia itu membutuhkan istirahat, dan istirahatnya adalah tidur. Maka lihat bagaimana Allah nyatakan tentang tidur di dalam firman-Nya surat An-Naba yang insya Allah kita hafal bersama, surat ke-78 di ayat ke-9 sampai 11. Allah berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا." Dan kami jadikan, apa yang Allah jadikan? وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Tidur kalian itu dijadikan oleh Allah sebagai istirahat. Jadi ini settingan awalnya nih. Ya. Jadi tidur itu asalnya Allah jadikan untuk manusia sebagai dalam rangka beristirahat. Kemudian wa ja'alna laila libasa, malam hari itu dijadikan sebagai pakaian. Apa yang dimaksud dengan pakaian? Banyak para ulama membahas tentang hal ini. Di antara mereka sebutkan pakaian itu adalah untuk menutupi tubuh manusia. Maka malam hari dijadikan oleh Allah untuk menutupi sinar matahari yang terpapar kepada bumi, sehingga bentuknya sifatnya mirip. Malam itu seakan pakaian bagi bumi untuk menutupi cahaya matahari. Makanya kita lihat bumi itu ada sebagiannya gelap, ada sebagiannya terang. Demikian juga pakaian itu untuk proteksi diri. Ya, minimal pakaian itu untuk menutupi kita dari sinar matahari misalkan yang menyengat. Pakaian juga untuk menjaga kita dari kotoran dan debu dan seterusnya. Dan di luar itu semua, pakaian Allah jadikan untuk menutup aurat manusia. Maka demikian juga kondisinya dengan malam. Jika kita bahas malam, dengan adanya malam, maka bumi ini tidak selalu terpapar sinar matahari yang membahayakan bagi manusia. Karena ada benda-benda atau zat-zat tertentu dari matahari, dari paparan sinar matahari yang membahayakan bagi manusia. Makanya ada yang waktu terbaik kita berjemur, ada waktu yang tidak bagus kita untuk berjemur. Betul nggak? Karena ada sesuatu yang memburukkan bagi tubuh manusia jika kita terkena paparan sinar tersebut. Jadi disebut dengan malam itu sebagai pakaian. Nah itulah hikmahnya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Sedangkan siang hari Allah jadikan untuk kita berusaha, berikhtiar, bekerja, berbisnis,
mencari karunia dan fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini fakta yang pertama. Kata Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tanwir, At-Tahrir wa Tanwir, kitab tafsir beliau dan orang Tunisia, Imam Ibnu Ashur mengatakan, bayangkan jika Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan tidur, tidak menjadikan tidur bagi manusia, maka niscaya manusia dalam kondisi sangat kelelahan, dan seseorang jika tidak tidur ternyata bisa mengalami kematian kalau tidak tidur sama sekali. Ya. Nah, poin yang kedua, fakta yang kedua, tidur itu adalah cara Allah menampakkan kehebatannya, kekuasaannya, dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah jadikan tidur itu, kalau kita renungi, kita hayati, kita dalami peristiwa dan siklus kita dalam satu hari semalam ada yang namanya tidur, kita akan ketahui ternyata tidur itu salah satu tanda kebesaran Allah. Kalau diteliti, Masya Allah, kita akan katakan Allahu Akbar, Masya Allah wa tabarakallah, bagaimana hebatnya peristiwa tidur yang Allah jadikan pada kehidupan manusia. Makanya Allah jelaskan di dalam firman-Nya di surat Ar-Rum surat ke-30 di ayat ke-23, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Di akhir dengan inna fi dzalika laayat. Ya, jadi di antara tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Peristiwa tidur kalian manusia di malam hari dan di siang hari. Kalau dalam syariat Islam, tuntunan dari Nabi SAW, ada tidur malam, ada tidur siang yang disebut dengan qailulah. Tidur yang hanya sebentar, tidak lama. Dengan tujuan pertama, memberikan rehat bagi tubuh dari sepanjang pagi sampai siang dia bekerja terus. Sebagaimana mesin saja butuh istirahat. Maka tubuh kita juga sama. Yang kedua hikmahnya, dengan tidur di siang hari menjadikan porsi tidur malam kita menjadi sedikit dikurangi. Kenapa perlu dikurangi? Karena kita perlu bangun di malam hari untuk bermunajat dan berdialog dengan Allah. Ya, itulah pertemuan kita dengan Allah, dengan pertemuan yang terbaik, wabil khusus jika dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Saat itu Allah memanggil kita dengan 3 panggilan sayang. Hanya saja kebanyakan umat Islam seringkali menjadikan panggilan ini menjadi panggilan tak terjawab. Ya, artinya dibiarkan begitu saja. Allah berfirman di setiap sepertiga malam yang terakhir. Apa firman Allah? Man yad'uni fa astajibalah, man yastaghfiruni fa aghfirlah, man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang sudi berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Yang kedua, siapa yang sudi memohon ampun kepadaku pasti aku ampuni. Yang ketiga, siapa yang sudi meminta, mengajukan proposal permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'utiyah, Allah jamin pasti aku berikan. Cuman tadi 3 panggilan sayang ini seringkali kita jadikan panggilan tak terjawab. Kita masih tidur pulas, kita masih mengorok, ya. Mudah-mudahan kita semua jamaah ini termasuk orang-orang yang mampu menghidupkan malam dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda kebesaran Allah dari peristiwa tidur? Kita bisa lihat bagaimana Allah Maha Kuasa menjadikan nyawa seseorang tercabut kemudian Allah kembalikan. Kehebatan Allah, dan itu berulang dalam sehari berkali-kali. Luqman Al-Hakim yang Allah jadikan namanya sebagai surat di dalam Al-Quran, ya, yang para ulama berselisih pendapat tentang status Luqman. Ada yang mengatakan beliau orang soleh saja, ada yang mengatakan bahkan beliau termasuk di antara Nabi Luqman. Di dalam Al-Quran itu surat Luqman, surat ke-32, pernah dengan penuh hikmah berkata kepada putranya, ya bunai, wahai putraku, in kunta tasyukku
Kalau kamu itu meragukan, apa yang diragukan? Fil mauti, tentang kematian, maka fala tanam, jangan kamu tidur. Jadi kalau kita sedang ragu ya, iman sedang turun, ragu tentang kematian, padahal kita tahu kematian itu pasti datang. Maka kuncinya ingat saja peristiwa tidur. Kalau ragu dengan kematian, maka jangan tidur. Kenapa? Fakama annaka tanamu kadzalika tamut. Karena sebagaimana kamu itu mati, sebagaimana pula kamu itu ditidurkan oleh Allah. Kita tidur, maka nyawanya sedang dicabut oleh Allah. Kita mati, nyawa kita juga dicabut oleh Allah. Kenapa ragu dengan yang namanya kematian? Sebaliknya, jika kita ragu dengan al-ba'ats, hari kebangkitan, maka kata Luqman kepada putranya, tidurlah kamu, jangan pernah bangun. Karena dengan peristiwa kamu bangun dari tidur, maka itulah yang namanya peristiwa hari kebangkitan setelah kematian. Oh, itu kita merenung itu. Bagaimana dalam sehari berkali-kali dan berapa juta, berapa miliaran orang yang Allah cabut nyawanya kemudian dikembalikan. Maka kalau kita merenung ini, kita akan penuh yakin ada yang namanya hari kebangkitan setelah kematian. Dan ini salah satu rukun iman yang harus kita imani, bagian daripada hari akhir, yaitu hari kebangkitan. Berikutnya, ternyata dalam ilmu sains juga diteliti dalam peristiwa tidur itu, Masya Allah, ada hormon-hormon khusus yang keluar ketika kita tidur. Paling tidak, walaupun saya bukan pakar sains, bukan ahli, bukan dokter, tapi paling tidak dengan bacaan-bacaan kita yang bermanfaat akan disebutkan ada hormon khusus. Pada otak kita ini ada kelenjar khusus mengeluarkan hormon khusus namanya melatonin. Dan itu yang membuat kita tenang. Ya. Dan bagaimana nanti kalau kita terangkan tentang teknisnya, ada yang namanya sunnah Nabi memadamkan lampu. Ternyata itu semakin mendukung keluarnya hormon ini lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan ketika sedang terang. Nah, itu ternyata semua sunnah Nabi SAW selalu bermanfaat bagi kita umatnya. Kemudian paling tidak yang ketiga kita sampaikan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan adanya tidur, hal ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah bagi manusia. Allah Maha Kuasa menjadikan dalam beberapa hari, beberapa pekan itu malam terus. Kalau kita lihat peristiwa yang terjadi di Kutub Selatan itu ya, Masya Allah, tanda kebesaran Allah. Malam hari itu bisa berbulan-bulan, Pak, di Kutub Selatan, betul nggak? Dan siang hari juga bisa berbulan-bulan. Ya, bayangkan ujian yang Allah berikan kepada manusia yang tinggal di sana. Walaupun katanya di Kutub Selatan tidak ada penduduk tetap, ya. Yang ada itu adalah para ilmuwan yang datang dalam waktu 1 pekan, 2 pekan, beberapa bulan, kembali ke tempatnya. Tidak ada penduduk tetap di sana. Tapi kita lihat ya, di sana bayangkan hari ini malam, besok kita keluar rumah masih gelap lagi, besok gelap lagi. Gimana kita menyikapi hal itu? Kesulitan kita untuk melakukan aktivitas. Kita butuh sinar matahari, besok masih malam, besok masih malam, besok masih malam. Dan kita sekarang tinggal di tempat yang ternyata siklus malam dan siang silih berganti teratur. Maka ini menunjukkan rahmat Allah yang sangat besar kepada kita semua. Dan ini menjadikan kita semakin meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta yang terakhir dan yang ketiga, yaitu adalah tidur bisa dijadikan sebagai ibadah. Karena tidur ini hukum aslinya mubah. Dari mana kita tahu? Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya yang paling paham dengan halal dan haram, namanya Muaz bin Jabal. Nabi bertanya, wahai Muaz, bagaimana kau menyikapi malammu? Kata Muaz, fa'ana anamu wa arkut ya Rasul. Saya enggak mampu seperti sebagian orang yang bisa menghidupkan malam seluruhnya dengan ibadah. Tapi kalau tipe saya, kata Muaz, saya itu ada porsi tidur, ada porsi bangun untuk sholat. Tapi kata Muaz yang menarik, beliau mengatakan, wa ana arju fi naumati ma arju fi qaumati.
Tapi walaupun aku tidur ya Nabi, aku berharap dari tidurku itu pahala dari Allah sebagaimana aku berharap pahala dari bangunku untuk sholat. Dan Rasul membenarkan perkataan Muaz. Artinya apa? Tidur kita yang 1 jam atau lebih dan tidak berlebihan tentunya, hal itu ternyata bisa menjadikan kita berpahala. Dan yang paling nikmat itu kalau kita melakukan amal tanpa kita sadari dan amal itu mudah untuk kita lakukan, tapi mendapat pahala, kan itu yang enak. Ada amal ringan berpahala besar, wah itu kita pilih tuh. Ya, ada amal juga yang kita tidak membutuhkan effort yang lebih dan kita justru beristirahat dengan amal itu, tapi dihitung oleh Allah sebagai pahala. Itulah tidur. Ya. Maka karena hukumnya mubah, ini juga perlu kita perhatikan. Jika sudah berlebihan, overdosis, maka masuk ke dalam yang namanya israf, yaitu perbuatan berlebih, dan itu bisa dikecam dan dihitung dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 31 di ujung ayatnya, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Maka perkara-perkara yang mirip dengan makan dan minum yang mubah itu juga sama hukumnya, jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang-orang yang berlebihan dan melampaui batas. Ya, ini 3 fakta yang harus kita ketahui betul tentang peristiwa tidur. Lalu bagaimana arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, hendaklah kita kurangi begadang. Kenapa saya katakan kurangi? Atau jangan dikatakan jangan sama sekali, karena ada masanya di mana kita perlu begadang, ada kondisi-kondisi tertentu. Ya misalkan seperti orang tua yang baru mendapatkan anak, itu kita tahu sendiri, pasti itu sering begadang malam hari ngejagain anak, sering membuat ya bangun di malam hari. Nah tapi yang kita maksud di sini, usahakan kalau tidak ada perkara yang sangat urgent dan penting, jangan sampai ba'da isya kita itu masih beraktivitas, masih ngobrol. Usahakan ba'da isya itu tidur. Kalau ada yang urgen baru kita lakukan aktivitas itu. Karena Nabi SAW seperti itu. Kata para sahabat, kana Rasulullah SAW yakrahun nauma qoblal isya wal haditsa ba'daha. Nabi itu enggak senang tidur sebelum isya. Dan Nabi juga enggak senang ngobrol dan bercengkrama setelah isya. Berarti tandanya apa? Arahan dari Nabi pertama tentang tidur, hendaklah tidur di awal malam. Jangan tunda-tunda kecuali ada perkara yang urgen. Sebisa mungkin diawalkan. Kata para ulama, keterangannya kenapa demikian? Oh jelas, pertama karena Nabi itu sangat menginginkan bisa bangun lebih awal, maka tidur lebih awal demi melaksanakan ibadah sholat malam yang sangat utama. Bahkan Allah katakan, inna nasyi'atan laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari, bacaan Quran saat itu lebih mampu meresap ke dalam hati dan lebih bisa kita hayati. Coba bedakan baca Quran di malam hari, di tengah malam dengan di siang hari. Sama-sama berpahala, tapi lebih mudah untuk kita hayati, renungi ketika di malam hari. Apalagi bacaan Qurannya di tengah sholat. Ini arahan pertama. Arahan yang kedua, dan mungkin ini yang terakhir karena melihat waktu ya. Yang kedua, arahan dari Nabi sebelum kita tidur, setelah tadi usahakan di awal malam kita mengambil porsi untuk siap-siap tidur. Yang kedua, selamatkan barang, makanan dan minuman yang tersisa di malam hari. Ini yang sering kita lupakan. Ya, kan kita punya meja makan, mungkin ada makanan. Ya, kita juga ada barang-barang penting di rumah. Jangan dikira seorang muslim itu bertawakal udah serahkan kepada Allah begitu aja. Nah, yang namanya tawakal yang tepat, ya, yaitu dia sempurnakan dengan ikhtiar. Karena ikhtiar itu diperintahkan oleh nabinya
Bertawakal itu diperintahkan oleh Allah, dan perkara setelah kedua hal itu yang baik menurut kita atau yang tidak, tinggal kita sempurnakan dengan ridho. Artinya apa? Coba lihat hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat membawa untanya mau ke masjid. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ini saya ikat untanya atau saya biarkan terus saya sholat? Lah kata Nabi, iqilha wa tawakkal. Loh, tawakal itu bukan berarti kamu biarkan begitu aja terus kamu sholat. Tapi hendaklah kamu ikat, kemudian kamu tawakal sama Allah. Dan setelah itu apapun yang terjadi, masih adakah, Allah jaga berarti, atau sudah hilang, tinggal kita sikapi dengan ridho kepada Allah. Ini 3 hal yang sangat penting nih. Nah ternyata arahan dari Nabi sebelum tidur, Nabi bersabda, aghliqul abwab, tutup pintu-pintu. Yang dimaksud tutup di sini lebih daripada itu, tapi dikunci. Oh, gerbang luar rumah kita itu kan juga bagian dari tempat masuk. Jendela-jendela, pintu kayu rumah kita, pintu kecil bagian dapur kita, pastikan dikunci. Kenapa? Ya sepanjang kita tidur, kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi. Jadi Nabi berikan arahan, dan arahan ini Nabi lakukan digabung dengan ya sunnah-sunnah sebelum tidur. Beliau katakan aghliqul abwab, tutup pintu-pintu ya atau kunci. Yang kedua wa aqwul aksiyah, semua wadah minuman ditutup. Dan juga berikutnya adalah wa khammirut ta'am wasyarab, ya makanan-makanan juga ditutup. Karena selama kita tidur, wallahu a'lam, kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanan kita mungkin didatangi oleh cicak barangkali, dan kita tahu ada bakteri yang bisa menyebabkan sakit perut, atau ada serangga lainnya, dan seterusnya. Sebelum tidur, Nabi punya kebiasaan. Tadi mengunci pintu, mengunci jendela, menutup rapat-rapat, kemudian menutup makanan dan minuman. Ini 2 tadi ya. Yang pertama, jangan begadang. Tidurlah lebih awal, karena ini menyebabkan kita bisa bangun lebih awal, dan kita bisa ambil porsi sesuai kemampuan kita untuk sholat malam dan ibadah kepada Allah. Ya, yang kedua, yaitulah selamatkan barang dengan cara tadi mengunci rapat-rapat pintu, jendela dan seterusnya, kemudian juga menutup makanan dan minuman. Ya, ini diantara arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 kurang 10 sudah cukup? Cukup ya, insya Allah. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan kedua, lebih panjang lagi tentang sunnah-sunnah Nabi. Ada seperti cuci tangan, ada bersiwak, ada berwudu dan seterusnya. Insya Allah kita akan rincikan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk mampu melaksanakan dan melakukan apa yang Rasulullah SAW sunnahkan kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.